Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya mau berbagi tentang bermain gitar. Bermain gitar yang gitar pada umumnya, yaitu gitar yang bersenat nada. Khususnya saat kita dihadapkan pada sebuah partitur yang dimana di dalam partitur itu ada barisan not pada para nada dan tabulasinya. Apa itu tabulasi? Bagaimana nanti kita membacanya? Mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara bermain gitar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya membahas posisi. Ini adalah posisi yang umum saat kita bermain gitar. Ini adalah posisinya umum, yaitu tangan kanan sebagai pemetik, sementara tangan kiri untuk menekan senar-senarnya pada leher gitar ini. Pada posisi seperti ini, senar karena ada 6, dia punya nomor masing-masing. Senar nomor 1 berada paling bawah. Senar nomor 1 ini paling bawah, kemudian atasnya adalah senar nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, ini urutan pada posisi seperti ini. Kemudian jadi nadanya semakin ke body, berarti nadanya semakin naik. Begitu pula sebaliknya kalau kita ke arah kepala gitar, nadanya semakin turun. Jadi itu ke kanan, ke body semakin naik, ke kepala semakin turun. Kemudian interval, nah ini yang sudah pernah kita bahas pada recorder, pada pianika. Begitu pula nanti saat kita belajar bersama tentang pertemuan bermain piano, tentu di sana pasti ada namanya interval atau jarak nada. Nah, di dalam gitar jarak nada antara ini, saya katakan ini mudahnya di antara ini dan ini, antara ini dan ini, atau ini dan ini, atau ini dan ini, ya. Tanpa ada yang lain dari sini ke sini, ini jaraknya setengah nada. Sementara untuk jarak 1 itu adalah dari sini ke arah ini, atau dari ini ke arah ini. Ini 1. Dia ada satu lagi yang membatasinya atau di antaranya, itu jaraknya 1. Kalau tanpa, berarti dia berjarak setengah. Jadi seperti itu. Kemudian dalam penamaan notasi tadi nomor sudah, sekarang kita penamaan notasi. Nah, senar ini juga punya nada. Ini biasa dijuluki dengan senar lepas atau sebagian mengatakan open string. Nah, yang paling bawah ini adalah not atau nada E atau Mi. Kemudian atasnya yang nomor 2 ini adalah B atau C. Ini adalah G atau Sol, dan ini adalah D atau Re. Ini adalah A atau La. Sementara yang paling atas ini sama, yaitu not E atau Mi, tetapi beda oktav dengan yang bawah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana posisi gitar pada para nada atau pada tabulasi? Nah, ini yang mungkin sedikit harus kita fokus karena sedikit beda. Posisi gitar pada tabulasi atau pada para nada adalah seperti ini. Nah,
ini posisinya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti nomor senar juga akan berbalik. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nomor 6 paling bawah. Kalau tadi di posisi yang kita bermain pada umumnya, itu senar nomor 6 paling atas. Nah, kalau pada posisi tabulasi, itu seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti itu. Begitu pula senar lepasnya juga sama, yaitu E, B, G, D, A, baru E. Nah, jadi seperti itu. Untuk nada naik dan turun juga sama. Yang paling penting mendekati bodi, berarti dia nadanya naik bodi. Kemudian ke arah kepala kita, nadanya semakin turun. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana letak not yang tadi kita sudah mengatakan ini adalah E, ini adalah B, ini adalah E, A, D, G. Bagaimana letak not pada para nada? Nah, kita mulai dari yang nomor 6, yang paling bawah. Kalau pada posisi seperti ini ya, yang paling bawah ini. Ini adalah not E. Pada para nada letaknya ada di bawah garis para nada, di bawah garis para nada, di bawah garis bantu 3, seperti tampak pada gambar. Seperti tampak pada gambar. Kemudian bagaimana dengan not A? Nah, not A sama dengan not La, ini terletak pada bawah garis para nada, garis bantu 2, jadi tepat di garis bantu kedua. Kemudian yang D ini, maaf, yang D ini, nah, ini terletak di bawah garis para nada tepat tanpa garis bantu. Kemudian G terletak pada garis para nada nomor 2. B pada garis para nada nomor 3, tepat di garis para nada nomor 3. Kemudian not Mi ini adalah letaknya pada antara spasi garis para nada nomor 4 dan nomor 5. Kemudian bagaimana dengan deretan-deretan ini? Kalau ini tadi kan kita open string. Sekarang bagaimana dengan not ini? Nah, ini saya berikan satu senar saja, nanti bisa dikembangkan di senar-senar yang lain. Pada senar ini, ya, di sini khususnya ini adalah letak not F. Nah, ini adalah letak not F. Di sini ini adalah letak not F. Bagaimana pada garis para nada? Letaknya di bawah garis para nada, tepat pada garis bantu ketiga bawah. Kemudian ini adalah not F crash atau V boleh juga. Ini letaknya sama dengan yang F, sama, tetapi di dalam F crash ditambah dengan tanda crash atau sharp. Juga bisa dinamakan F sharp atau F crash atau fish juga tidak ada masalah. Berikutnya adalah G. G letaknya di bawah garis para nada, di bawah garis bantu 2. Kemudian G crash letaknya sama di bawah garis para nada, di bawah garis bantu bawah 2, tetapi
diberi tanda crash. Cara pemberian crash berada di depannya, bukan di belakang not baloknya. Kemudian di sini ini adalah not A. Letaknya apakah sama dengan yang tadi sudah kita bahas di senar nomor 5? Sama. Jadi ini nomor 5 di kolom nomor 5 ini. Nah, jadi not A ini sama dengan A ini yang senar nomor 5 dilepas atau open string. Sama. Begitu pula berikutnya adalah not ini. Ini adalah not A crash atau A sharp jika nggak masalah. Begitu pula seterusnya. Nah, untuk senar-senar yang lain juga sama, cara menghitungnya seperti itu. Kemudian kita sekarang melangkah bagaimana kita bermainnya. Bagaimana kita bermain gitarnya yang sudah kita tentukan tadi. Tangan kanan sebagai pemetik, karena umumnya kita seperti itu, tangan kanan memetik, tangan kiri untuk menekan. Nah, kemudian kita langsung melangkah kepada nomor pada jari tangan kiri. Seperti tampak pada gambar. Di gambar yang kita beri nomor untuk mempermudah adalah tangan kiri, karena tangan kanan untuk memetik saja. Sebenarnya juga ada nomor-nomornya ada, tetapi kita membahas tentang yang tangan kiri. Untuk ibu jari tangan kiri ini tidak digunakan. Biasa diberi tanda X gitu aja kan, atau bahwa ini tidak digunakan di dalam menekan senar. Tetapi ada yang menggunakan, tidak ada masalah, karena mungkin untuk mempermudah bagi pemainnya. Untuk jari telunjuk ini diberi nomor 1. Kemudian ini diberi nomor 2 dari tengah. Jari manis adalah nomor 3. Dan yang terakhir jari kelingking ini adalah nomor 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian di dalam gitar sendiri, dalam neck ini untuk mempermudah juga, ini saya beri nama kolom. Antara fret dan fret ini saya beri nama kolom untuk mempermudah kita nanti bermain. Nah, yang paling dekat dengan kepala setelah senar lepas ini adalah kolom 1. Kemudian kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan seterusnya, kolom 5 dan seterusnya. Tinggal kita melihat aja ini kolom berapa, kolom berapa. Itu untuk mempermudah kita bermain. Nah, ini seperti tampak di samping adalah gambar para nada dan gambar tabulasi. Tabulasi itu apa? Ini adalah tabulasi. Tabulasi itu sebagai pengganti senar-senar itu agar kita mudah untuk menerjemahkan dalam pempraktekannya. Itu adalah tabulasi. Nah, ini agar lebih mudah lagi, kita langsung mencoba untuk praktek pada salah satu susunan notnya. Seperti tampak di samping. Nah, ini adalah susunan not. Sebuah susunan not dan tabulasi yang dimana tabulasi itu sudah ada nomor-nomornya, bagaimana membacanya. Saya tidak membahas notnya di para nadanya, tapi saya lebih kepada tabulasinya, yang dimana di sana tergambar, ya, tergambar. Nah, yang paling atas tabulasinya ada angka 2, kemudian di bawahnya angka 3, di bawahnya lagi ada angka 2, dan di bawahnya lagi ada 0. Sebelum kita bahas 0, 2 pada senar nomor 1 ini, para tabulasi 1, berarti senar nomor 1 itu tertulis 2, kemudian
yang nomor 2 tertulis 3, yang nomor 3 tertulis 2, sementara senar yang nomor 4 0. Bagaimana prakteknya? Nah, sebelum kita mempraktekannya, 0 yang ditulis dengan angka 0 itu di dalam gitar adalah senar lepas atau open string. Ya, terjemahannya, nah kalau saya boleh mengatakan, saya terjemahkan, angka 2 pada senar nomor 1 maksudnya adalah yang ditekan pada senar nomor 1 ini, nah, itu adalah kolom 2. Sekarang kita menghitung kolom 2 mana? Ini kolom 1. Oh, berarti di sini yang ditekan. Yang ditekan. Kemudian di bawahnya kolom 3. Berarti senar nomor 2 yang ditekan adalah kolom 3. Ini. Kemudian senar nomor 3 tertulis 2. Berarti yang ditekan adalah kolom 2. Sementara senar nomor 4 lepas, dia tidak ditekan. Tapi tetap dipetik. Kemudian ini setelah saya terjemahkan di pada posisi gitarnya. Pada posisi gitarnya seperti ini. Sebentar, saya mudahkan dulu. Seperti ini. Adalah seperti ini. Saya tidak menjelaskan dulu kenapa begini, tapi kita bahas satu-satu dulu. Nah, kalau sudah tampak seperti gambar seperti ini, bagaimana kita menerjemahkannya? Kita memulai dari jari nomor 1. Jari nomor 1 mana? Ini adalah jari nomor 1. Jari nomor 1, jari nomor 1 menekan senar nomor 3 kolom 2. Jadi jari nomor 1 ini menekan senar nomor 3 kolom nomor 2. Kemudian jari nomor 2 ini, maaf agak sulit. Nomor 2 ini di situ tergambar seperti ini. Bagaimana menerjemahkannya? Berarti jari nomor 2 menekan senar nomor 1 yang paling atas kolom 2, 1, 2. Jadi lurus dengan jari nomor 1. Kemudian jari nomor 3 yang ini, nah ini, yang ini. Nah, jari nomor 3 menekan senar nomor 2 kolom 3. Jadi di sini. Nah, jadilah seperti ini. Ini adalah chord D. Sebelum kita melihat contoh berikutnya, contoh yang lain, chord apa itu nanti. Nah, mungkin, wah kalau caranya begini sulit cara bermainnya. Ya, tentu kalau kita sudah mengatakan bagaimana bermainnya, ya kepada diri kita paling nyaman, paling enak bermain dengan cara bagaimana. Kalau pada umumnya kita bermain seperti ini. Nah, susunannya tetap dari nomor 1 kolom nomor 3, senar nomor 3 kolom nomor 2 tetap di sini. Kemudian jari nomor 2 tetap pada senar nomor 1 kolom nomor 2. Jari 3 senar 2 kolom ketiga. Seperti ini. Ini masing-masing kita cara bermainnya mana yang nyaman, silakan kita lakukan. Ini adalah chord D. Kita akan saya kembalikan posisi seperti pada tabulasi. Tadi seperti ini. Kita kembalikan seperti ini. Nah, di samping sudah terlihat gambar susunan not pada para nada dan juga tabulasi yang juga sudah bernomor. Di sana di samping terlihat senar nomor 1. Senar nomor 1 itu tertulis 0. Berarti dia senar nomor 1 ini adalah lepas atau open string tanpa ditekan. Kemudian senar nomor 2 tertulis 2. Berarti dia berada di kolom 2. Senar nomor 2 ditekan di kolom 2. Senar nomor 3 juga tertulis 2, berarti juga di kolom 2.
Kemudian senar nomor 4 tertulis juga 2, berarti juga di kolom 2 di sini. Untuk senar nomor 5 di sana tertulis 0, berarti dia juga senar lepas atau open string. Bagaimana penerapan dalam gitar sesungguhnya? Sebentar. Akan tergambar seperti ini. Kalau kita terjemahkan, akhirnya senar nomor 1 adalah senar lepas tanpa ditekan. Kemudian jari 1, kita memulai dari jari 1. Nah, jari 1 menekan senar nomor 4 kolom 2. Jari nomor 2 menekan senar nomor 3 kolom 2. Nah, seperti ini. Nah, agak sulit. Kemudian senar nomor 2 jari nomor 3 menekan senar nomor 2 kolom 2. Nah, jadilah seperti ini. Ini adalah chord A. Nah, untuk cara bermainnya, bagaimana kita nyaman, silakan kita mainkan. Jadi aja seperti ini. Nah, ini adalah chord A. Ada juga yang bermain chord A dengan susunan jari yang sedikit berbeda, tapi hampir sama sebenarnya. Dia memulai dengan jari 2. Jadi seperti ini. Tidak ada masalah. Suaranya tetap suara A. Oke. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran bermain gitar. Untuk chord-chord yang lain nanti akan saya sisipkan pada video yang terakhir ini, beberapa chord yang sering digunakan. Nah, jadi beberapa chord yang sering digunakan di dalam bermain sebuah lagu ataupun aransemen umum. Jadi saya tidak bisa menjelaskan satu-satu atau menggambarkan satu-satu chord, tapi ini yang umum dipakai atau digunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan jangan lupa untuk selalu tetap berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam kita belajar ini. Dan juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.